Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afshahal lughati fil alam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadinil mutafaddali bil karmi wal ihsan wa ala alihi wa ashabihi dzawit takrimi wal ihtiram. Para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tathniyatul maksuri wal mankusi wal mamdudi wa jam'uha, yaitu cara membuat musanna dan jama dari isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud. Dari video sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud merupakan isim ghair sahih akhir. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Isim mankus adalah isim yang berakhiran ya lazimah. Dan isim mamdud adalah isim yang berakhiran hamzah yang didahului oleh alif. Oleh karena itu, ketiga isim ini memiliki kaidah khusus ketika kita hendak membuat mutsanna atau jama dari ketiganya. Lalu bagaimana kaidah khusus tersebut? Mari kita simak penjelasan ringkas ini dengan seksama. Kita mulai dari cara membuat mutsanna dari isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud. Yang pertama, yang ke-1, cara membuat mutsanna dari isim maksur. Jika ingin membuat mutsanna dari isim maksur, maka kita harus melihat alifnya. Jika alifnya merupakan huruf ketiga, maka alif tersebut dikembalikan kepada asalnya. Entah itu huruf iya atau huruf waw. Contoh, yang pertama, afso. Alif pada lafad afso, pada kata afso, itu berasal dari huruf waw. Maka ketika dimutsannakan, alifnya kita ganti menjadi waw, baru kita tambahi ciri mutsanna, yaitu alif nun atau iya nun. Maka mutsanna dari kata afso adalah afsawani atau afsawaini. Contoh yang kedua, fata. Alif pada kata fata berasal dari huruf iya. Maka ketika kita membuat mutsanna dari kata ini, kita ganti terlebih dahulu alifnya menjadi huruf iya, lalu kita tambahi alif nun atau iya nun. Maka kata fata mutsannanya adalah fatayani atau fatayaini. Kaidah yang kedua, jika alifnya merupakan huruf keempat dan seterusnya, huruf keempat, huruf kelima, atau huruf keenam, maka alifnya ditukar dengan huruf iya. Contoh, mustashfa. Ketika kita hitung, alif pada kata mustashfa itu merupakan huruf ke-6. Setelah huruf mim, sin, ta, shin, fa, barulah huruf alif. Maka ini masuk ke kaidah yang kedua. Yang mana alifnya kita tukar saja langsung kepada huruf iya, baru kita tambahi alif nun atau iya nun agar menjadikan kata mustashfa menjadi mutsanna. Maka dari itu kata mustashfa mutsannanya adalah mustashfayani atau mustashfayaini. Yang kedua, cara membuat mutsanna dari isim mankus. Jika ingin membuat mutsanna dari isim mankus, maka kembalikan lagi huruf iya jika sebelumnya dibuang. Contoh, kata muhamin. Kata muhamin ketika memakai al, itu ada huruf iyanya. Al-muhami. Ada huruf iyanya. Akan tetapi karena kata muhamin tidak memakai alif lam,
iya-nya harus dibuang menjadi muhamin. Lalu ketika kita ingin membuat mutsanna dari kata muhamin, tidak boleh langsung dengan menambahi alif nun atau iya nun menjadi muhamani atau muhamaini. Akan tetapi kembalikan terlebih dahulu iya yang dibuang. Baru kita tambahi ciri mutsanna alif nun atau iya nun. Maka mutsanna dari muhamin adalah muhamiyani atau muhamiyaini. Contoh kedua ada kata qadin. Ini pun sama, kita kembalikan terlebih dahulu huruf iya yang dibuang, baru tambahi alif nun atau iya nun. Mutsanna dari kata qadin adalah qadiyani atau qadiyaini. Adapun jika huruf iyanya tidak dibuang, maka langsung tambahkan saja alif nun atau iya nun. Contoh, al-hadi, huruf iyanya tidak dibuang. Maka ketika membuat mutsanna dari kata yang seperti ini, kita tambahkan saja langsung alif nun atau iya nun. Al-hadi, mutsannanya adalah al-hadiyani atau al-hadiyaini. Yang ketiga, cara membuat mutsanna dari isim mamdud. Jika ingin membuat mutsanna dari isim mamdud, maka kita harus melihat hamzahnya. Jika hamzahnya merupakan ciri muannats, maka hamzah tersebut ditukar dengan huruf waw. Contoh, khodra'u. Kata khodra'u merupakan bentuk muannats dari akhdaru. Akhdaru bentuk muzakkar dan bentuk muannatsnya adalah khodra'u. Karena hamzah pada lafadz khodra'u merupakan hamzah ciri muannats, maka hamzah tersebut kita tukar terlebih dahulu menjadi huruf waw, baru tambahkan alif nun atau iya nun agar menjadikannya mutsanna. Maka dari itu, mutsanna dari kata khodra'u adalah khodrawani atau khodrawaini. Jika hamzahnya hamzah asliyah, maka hamzahnya tidak berubah atau tetap dalam bentuk hamzah. Contoh, fadha'un, mutsannanya adalah fadha'ani atau fadha'aini. Dan kaidah yang ketiga, jika hamzahnya hasil perubahan dari huruf iya atau waw, atau hamzah tersebut sebelumnya berasal dari huruf iya atau huruf waw, maka hamzahnya bisa tidak berubah atau bisa juga kita mengubahnya menjadi waw. Contoh, bina'un dari kata bana yabni. Hamzahnya berasal dari huruf iya. Maka dari itu cara membuat mutsannanya boleh bina'ani, bina'aini, atau boleh juga binawani, binawaini. Contoh yang kedua, kata sama'un. Berasal dari sama yasmu. Hamzah pada kata sama bermula dari huruf waw yang ditukar menjadi hamzah. Oleh karena itu, kata sama'un boleh dimutsannakan menjadi sama'ani, sama'aini, atau samawani, samawaini. Itulah cara membuat mutsanna dari isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Beranjak ke poin yang kedua, yaitu cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Yang ke-1, cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim maksur. Jika ingin membuat jamak mudzakkar salim dari isim maksur, buanglah alifnya dan harokati fathah huruf sebelum waw nun atau iya nun. Contoh, a'la, a'launa, atau a'laina. Ketika kita melihat contoh ini, kita mengetahui bahwa alif pada kata a'la itu dibuang. Kemudian, harokat sebelum waw nun dan iya nunnya difatahkan. A'la menjadi a'launa atau a'laina. Kemudian contoh yang kedua ada kata Mustafa. Kita buang terlebih dahulu alifnya.
baru kita tambahkan waw nun atau iya nun. Dan harokat sebelum waw nun dan iya nun tersebut difatahkan. Mustafa jamak mudzakkar salimnya adalah mustafauna atau mustafaina. Yang kedua, cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim manqus. Jika ingin membuat jamak mudzakkar salim dari isim manqus, buanglah huruf iya-nya. Dhammahkan huruf sebelum waw nun dan kasrohkan huruf sebelum iya nun. Contoh, al-baki. Kita buang terlebih dahulu iya-nya, baru kita tambahkan waw nun dan iya nun. Menjadi al-baquna atau al-baqina. Ketika kita perhatikan, harokat sebelum waw nun itu didommahkan. Sedangkan harokat sebelum iya nun itu dikasrohkan. Al-baquna, al-baqina. Kemudian contoh yang kedua, ada kata al-muhami, dijamakkan menjadi al-muhamuna, al-muhamina. Yang ketiga, cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim mamdud. Jika ingin membuat jamak mudzakkar salim dari isim mamdud, lihatlah hamzahnya. Jika hamzahnya asliyah, maka hamzahnya tidak berubah. Tetap dalam bentuk hamzah. Contoh, raffa'un, jamak mudzakkar salimnya adalah raffa'una atau raffa'ina. Adapun jika hamzahnya hasil perubahan dari huruf iya atau huruf waw, maka hamzahnya bisa tidak berubah atau bisa juga kita mengubahnya menjadi waw. Dan ini sifatnya opsional, boleh memilih salah satu. Contoh, banna'un, jamak mudzakkar salimnya boleh banna'una, banna'ina, atau boleh juga bannawuna, bannawina. Itulah cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Poin yang ketiga, cara membuat jamak muannas salim dari isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Yang kesatu, cara membuat jamak muannas salim dari isim maksur. Jika ingin membuat jamak muannas salim dari isim maksur, lihatlah alifnya. Jika alifnya merupakan huruf ketiga, maka dikembalikan kepada asalnya, entah itu huruf iya atau huruf waw. Contoh, afso, afsawatun, huda, hudayatun. Adapun jika alifnya merupakan huruf keempat, dan seterusnya, huruf keempat, huruf kelima, huruf keenam, maka alifnya ditukar dengan huruf iya. Contoh, kubro, kubroyatun, mushtara, mushtarayatun. Yang kedua, membuat jamak muannas salim dari isim manqus. Jika ingin membuat jamak muannas salim dari isim manqus, maka kembalikan lagi huruf iya jika sebelumnya dibuang. Contoh, marortu bi anharin jariyatin. Kata jariyat adalah jamak dari jarin. Maka iya-nya dikembalikan terlebih dahulu, baru ditambahkan alif dan ta. Pada kaidah yang lain, sebetulnya jamak muannas salim dari isim manqus sebetulnya berasal dari isim mufrad muannas. Kata jariyatun berasal dari isim mufrad jariyatun yang berakhiran ta marbutah. Lalu yang ketiga, cara membuat jamak muannas salim dari isim mamdud. Jika ingin membuat jamak muannas salim dari isim mamdud, lihatlah hamzahnya. Jika hamzahnya merupakan ciri muannas, maka hamzah tersebut ditukar dengan waw. Contoh, sohra'u, sohrawatun, hasna'u, hasnawatun. Kemudian jika hamzahnya hamzah asliyah, maka hamzahnya tidak berubah. Tetap menjadi hamzah. Contoh, insya'un, insya'atun.
Adapun jika hamzahnya hasil perubahan dari huruf iya atau waw, maka hamzahnya bisa tidak berubah atau kita bisa mengubahnya menjadi huruf waw. Contoh, wafaun jama muannas salimnya boleh wafaatun atau wafawatun. Samaun boleh jama muannas salimnya menjadi samaatun atau samawatun. Itulah cara membuat mutsanna dan jama muannas salim dari isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud. Mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi teman-teman yang belum mempelajari ini, atau bisa menjadi bahan murojaah bagi teman-teman yang sudah mempelajari materi ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.